Jesus is King. The King of Kings. Seorang teman dari non-Kristen mengatakan kepada saya bahwa konsep Tritunggal adalah rekayasa gereja. Allah itu Tuhan Yesus ya. Memang gereja membutuhkan waktu untuk merumuskan secara dogmatis ajaran Tritunggal Maha awal. Rumusan yang dibuat gereja berkaitan erat dengan serangan-serangan. Rumusan ini tidak disamakan dengan merekayasa ajaran dari yang tidak ada menjadi ada. Tindakan merumuskan ini sebenarnya sama dengan merumuskan hukum alam. Memang sudah ada dan akan terus ada, tak tergantung pada ada atau tidak rumusan hukum alam itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perjanjian baru bisa ditemukan saat ketika tiga pribadi dari Allah Tritunggal bersama. Sehingga jelas bahwa ketiganya adalah pribadi yang masing-masing mandiri. Ada 4 peristiwa di mana kehadiran ketiga pribadi dinyatakan sekaligus. Rosrawi Indonesia menjawab fitnah dan hujatan umat non-Kristen. Saudara-saudara terkasih, dukung kami di channel ini dengan cara like, share, komen, dan bagikan video ini. Habenu salam alaikum. Habenu salam, salam alaikum. Salam alaikum. Yang pertama adalah ada di Lukas 1 ayat 35. Peristiwa pertama dalam penampakan malaikat Gabriel kepada malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Nah, ini yang apa ya? Saat-saat ketika tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu dirujuk bersama. Kemudian di nomor 2 peristiwa kedua itu di Lukas 3 ayat 21. Pada penampilan pertama Yesus di hadapan umum, itu ketika dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, disebutkan, dan turunlah Roh Kudus dan dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata aku ini merujuk kepada Allah Bapa. Nah, di sini ada ketika tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu dirujuk bersama. Kemudian adalah peristiwa yang ketiga, itu di Yohanes 14 ayat 16. Pada malam sebelum wafat, Yesus memberikan khotbah perpisahan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Nah, kemudian dalam peristiwa yang keempat adalah di Matius 28 ayat 19, sebelum naik ke surga, Yesus memerintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, yang perlu kita sadari adalah penyajian bukti yang sangat jelas sekalipun tidak bisa membuat orang lain meyakini tentang ajaran gereja. Orang yang tak percaya akan selalu meragukan. Karena itu, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah karunia yang kita harus minta. Ketiga, seperti dalam perjanjian baru, misteri Allah Tritunggal lebih mudah dimengerti dalam karya Allah sebenarnya ya, yang menyelamatkan manusia. Yesus mewahyukan relasi dengan Allah Bapa dan Allah dan Roh Kudus.
maka kita bisa menghayati misteri ini menurut petunjuk yang diberikan oleh Yesus. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, dan dari Dialah bersumber segala sesuatu. Yesus menyebut dirinya sebagai putra yang diutus Bapa menjadi manusia guna menebus dosa manusia. Nah, kemudian Allah Roh Kudus adalah Sang Penolong, penghibur yang diutus Bapa dan Putra. Roh Kuduslah yang menjadikan kita anak-anak Allah dan membantu kita menghayati misteri Tritunggal Maha Kudus. Melalui ajaran Yesus, misteri agung ini terbuka untuk dihayati dan dimengerti. Melalui penghayatan hidup sehari-hari, dengan hati kita akan mampu mengerti tentang konsep Tritunggal. Nah, kira-kira begitu. Penyampaian saya singkat tentang memahami Allah Tritunggal. Ini saya kutip dari Alkitab dan dari berbagai sumber-sumber yang sangat dipercaya. Jadi kira-kira itu yang bisa sampaikan untuk seluruh kawan-kawan Kristen, baik pun non-Kristen ya, yang selalu menganggap bahwa Tuhan Kristen itu 3. Nah, ini sebenarnya yang salah. Jadi sebagai orang Kristen, ya sekalipun tidak memahami teologi Kristen, ya harus mempelajari. Jadi kita tidak kebingungan apabila kita menjawab tentang konsep Tritunggal ya. Begitu kawan-kawan sekalian, salam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ini masih pengantar dari saya. Terima kasih untuk kita semua. Yesus memberkati. Amin.